Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode 164. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Shihao bersama Lu Yi dan juga Lu Dou pergi untuk menyelamatkan Lan Yingchen yang berada di pegunungan Silver karena Lan Yingchen yang diincar oleh banyak para jenius untuk mengambil harta karun yang telah didapatkan oleh Lan Yingchen. Shihao yang datang ke sana langsung bertarung melawan para jenius tersebut. Lan Yingchen juga yang melihat kedatangan Shihao ikut membantu Shihao melawan para jenius tersebut. Sampai pada akhirnya di pertarungan tersebut Shihao bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah dan juga cepat. Hanya menggunakan beberapa teknik saja seperti Kaisar Guntur dan juga sayap kumpeng, Shihao bisa mengalahkan mereka semua. Dan kemarin pun Shihao juga telah mendapatkan harta karun yang telah diberikan oleh Lan Yingchen. Dan untuk perjalanan selanjutnya, Shihao bersama Lan Yingchen, Lu Dou dan juga Lu Yi, mereka akan melanjutkan perjalanan mereka ke hutan hantu untuk mencari harta karun kembali. Dan itu pun merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah Shihao menyelesaikan makan siangnya sebelumnya, yang sekarang Shihao merasa cukup puas karena perutnya yang telah diisi, tetapi Shihao masih merasa kurang dan ingin menambah lagi buah-buahan suci. Lan Yingchen yang melihat ke arah Shihao pun merasa cukup kagum kepada Shihao karena Lan Yingchen tak menyangka jika pada pertarungan sebelumnya Shihao bisa membasmi ke-8 jenius yang sangat hebat sendirian. Tetapi Lan Yingchen merasa bingung kenapa Shihao tidak menjadi orang yang sombong. Karena biasanya orang yang memiliki kekuatan yang besar, maka orang itu akan menjadi orang yang sombong dan juga arogan. Lalu Lan Yingchen pun mengatakan kepada Shihao bahwasanya ia mengetahui tempat di mana mereka bisa mendapatkan obat-obat suci yang langka dan juga buah-buahan suci, yang dimana lokasi tersebut disebut dengan tempat misterius. Lan Yingchen menjelaskan bahwasanya dunia dari Ancient Immortal memiliki beberapa tempat yang misterius. Dan tempat misterius itu biasanya menyimpan harta karun yang berharga, dan banyak orang yang telah berdatangan untuk bisa mendapatkan harta karun itu. Tetapi tantangannya, tempat itu menyimpan bahaya yang tidak bisa diprediksi. Shihao yang awalnya ngantuk tetapi setelah mendengar adanya sebuah harta karun di tempat misterius itu langsung mengajak kepada mereka semua untuk pergi ke sana memburu harta karun. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat misterius, dan setelah mereka tiba di sana, mereka pun merasakan aura kekuatan spiritual yang sangat besar menyelimuti hutan ini. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga merasakan adanya seperti sebuah makhluk hidup yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Benar saja, tidak lama kemudian Lu Yi mendapatkan sebuah serangan dari seekor siput raksasa. Untungnya Lu Yi bisa selamat dari serangan itu dengan dirinya yang menghindar. Lan Yingchen menyadari bahwasanya siput raksasa ini merupakan siput penelan langit, salah satu makhluk berbahaya yang menghuni hutan ini. Shihao bersama teman-temannya pun memutuskan untuk lari saja dari siput itu. Mereka berlari sampai pada akhirnya mereka berada di sebuah jembatan cahaya. Setelah mereka berada di jembatan cahaya itu, siput raksasa itu tidak berani lagi untuk mengejar Shihao dan juga teman-temannya. Seperti siput raksasa itu yang ketakutan dengan jembatan cahaya ini. Hal ini pun membuat Shihao bersama teman-temannya terselamatkan dari kejaran siput raksasa. Dan pada jembatan cahaya ini, mereka secara ajaibnya bergerak sendirinya mengikuti arah dari jembatan cahaya. Singkat cerita, jembatan cahaya itu membawa mereka menuju ke tempat dari pepohonan yang menyimpan buah-buah suci. Lan Yingchen juga mengatakan kepada Shihao bahwasanya buah-buahan yang sekarang diincar oleh Shihao berada di hutan ini. Shihao pun menggunakan penglihatan matanya tajam untuk melihat area yang berada di depannya, dan ternyata benar di sana Shihao melihat begitu banyak adanya buah-buahan suci yang berada di atas pohon.
Singkat cerita, mereka pun telah sampai di pepohonan yang menyimpan buah-buahan suci. Lu Yi yang melihat buah-buahan itu pun merasa cukup senang karena buah-buahan ini memiliki khasiat yang sangat bagus. Seperti bisa meningkatkan kekuatan dari tulang mereka, khasiatnya juga bisa meningkatkan kekuatan spiritual menjadi lebih kuat. Lu Dou yang berada di sini juga merasa cukup senang karena ia merasakan aura yang berada di buah-buahan suci ini memiliki peningkatan yang sangat besar. Tetapi Shi Hao memperingatkan kepada mereka semua untuk tidak senang terlebih dahulu karena Shi Hao merasakan adanya aura membunuh yang sangat kuat berada di dekat mereka. Shi Hao pun mencoba untuk mengambil salah satu buah suci itu terlebih dahulu. Dan untungnya setelah Shi Hao mendapatkan buah suci itu, Shi Hao tidak mendapatkan bahaya apapun. Tetapi tidak jauh dari sana, Lu Yi melihat adanya sebuah pemakaman yang dipenuhi oleh mayat-mayat makhluk hidup. Dan juga Shi Hao merasakan adanya mayat dari seorang dewa sejati. Mereka pun mencoba untuk mencari tahu lebih dekat lagi dari para tulang-tulang tersebut. Dan di saat itu tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari seekor serangga. Untungnya dengan segera Lan Yichen menghentikan serangan tersebut. Lan Yichen yang melihat serangga itu menyadari bahwasannya serangga inilah yang menyebabkan tulang-tulang ini kehilangan nyawanya. Tetapi kemungkinan serangga ini tidak hanya ada satu, karena tidak mungkin adanya satu serangga yang bisa melukai seorang yang berada di ranah dari dewa sejati. Lu Yi yang berada di hutan ini pun sudah merasakan ketakutan. Lu Yi mengajak kepada mereka semua untuk segera pergi meninggalkan hutan ini. Tetapi Shi Hao merasakan bahwasanya mereka semua telah terlambat untuk pergi karena sekarang bahaya yang sebenarnya telah tiba. Yang dimana setelah itu mereka tiba-tiba saja kedatangan dengan sesosok hantu yang menyerang ke arah mereka. Untungnya dengan segera Lu Yi menggunakan senjata rantainya menghantam hantu tersebut, membuat hantu itu pun menghilang. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja hantu itu kembali muncul dengan wujudnya yang sempurna. Lan Yichen pun maju menghadapi hantu itu dengan dirinya menggunakan kekuatan fisik. Sampai pada akhirnya Lan Yichen menggunakan kekuatan dari api Dao yang membuat hantu itu pun terbakar. Lu Dou pun sadar bahwasannya para makhluk ini memiliki kelemahan dengan kekuatan api Dao. Ia pun menggunakan kekuatan elemen apinya untuk berhadapan melawan para hantu. Jumlah hantu yang berdatangan juga semakin banyak menyerang ke arah mereka. Shi Hao juga ikut menyerang menggunakan kekuatan gunturnya. Sambil Shi Hao juga memberitahu kepada teman-temannya sepertinya dirinya mengenali para makhluk ini pada catatan dari tulang kuno. Yang dimana Shi Hao pernah membaca bahwasannya makhluk seperti ini disebut dengan sebutan Dewa Iblis. Dan mereka merupakan kekuatan jiwa yang tersesat. Shi Hao pun meminta kepada teman-temannya untuk melakukan perlindungan diri mereka masing-masing. Sedangkan Shi Hao akan mencoba untuk melawan para pasukan mayat itu di depan. Pertarungan antara Shi Hao melawan para pasukan mayat itu pun terjadi. Tidak hanya Shi Hao yang bertarung melawan para pasukan mayat, tetapi Lu Yi, Lan Yichen, dan juga Lu Dou, mereka juga masing-masing berhadapan melawan para pasukan mayat. Tetapi sayangnya karena para pasukan mayat ini bisa membentuk diri mereka kembali dengan jumlah yang lebih banyak dan juga seperti tidak bisa dihancurkan, membuat Shi Hao bersama teman-temannya pun merasa kewalahan. Lalu Shi Hao pun kembali ke tempat teman-temannya, melindungi teman-temannya menggunakan kekuatan gunturnya. Setelah para pasukan mayat itu terkena oleh gunturnya Shi Hao, para pasukan mayat itu pun tak disangka bergabung menjadi satu, membuat satu pasukan mayat raksasa. Shi Hao pun dengan segera melawan pasukan mayat itu dengan dirinya menggunakan kekuatan dari api Phoenix-nya. Dengan kekuatan api Phoenix-nya Shi Hao pun bisa membakar pasukan mayat itu menjadi debu. Dan setelah itu pun ternyata pasukan mayat itu hanya sekedar seekor serangga raksasa yang merubah bentuknya menjadi pasukan mayat sebelumnya.
Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja mereka kedatangan dengan para serangga kegelapan lainnya. Dengan sekarang jumlah mereka yang sangat banyak. Lu Dao yang melihat para serangga ini pun mengetahui bahwasannya para serangga ini disebut dengan serangga Dewa Hitam, yang merupakan serangga berbahaya dan terkenal dengan menyerang secara berkelompok. Lalu pertarungan Shihao bersama teman-temannya melawan para serangga dari Dewa Hitam itu pun kembali berlanjut. Dengan di sini Xiao juga menggunakan kekuatan dari burung phoenixnya kembali. Sedangkan teman-temannya menggunakan senjata mereka masing-masing. Tetapi karena para serangga ini memiliki jumlah yang sangat banyak, membuat mereka semua pun kewalahan. Xiao pun menyuruh kepada teman-temannya untuk segera berlindung di dalam perisai yang ia buat. Dan setelah itu Xiao pun mengeluarkan tungku penyimpanannya, mengeluarkan air dari sana, membuat para serangga itu pun meleleh seketika setelah terkena air yang berada di dalam tungkunya Xiao, membuat semua serangga itu pun musnah seketika. Xiao pun dengan segera menyuruh kepada teman-temannya untuk mengambil kesempatan ini mengambil semua buah-buahan suci yang berada di atas pohon. Xiao bersama teman-temannya menuruti perintahnya Xiao, lalu mereka semua pun mengambil beberapa buah suci dengan sangat cepat. Setelah mereka mendapatkan semua buah-buahan suci tersebut, tiba-tiba saja para serangga lainnya berdatangan ke tempat mereka. Yang sekarang salah satu dari para serangga itu adanya pemimpin dari serangga itu yang datang penuh amarah ke tempat mereka. Hal ini pun membuat Xiao bersama teman-temannya merasa sedikit panik. Dengan segera Xiao pun mengajak kepada teman-temannya untuk segera mundur. Tetapi pelarian mereka dari serangga Dewa Hitam cukup sulit karena para serangga itu berhasil mengepung mereka dengan jumlah mereka yang banyak. Mau tidak mau Xiao bersama teman-temannya menghajar mereka semua sampai mereka pun bisa membuat jalan. Dan pada akhirnya mereka pun terselamatkan dari para pengejaran serangga itu. Tetapi setelah mereka selamat dari kejaran serangga, Lu Yi, Lan Yinchen dan juga Lu Dao merasakan rasa sakit seperti kulit mereka yang sangat gatal akibat serangan dari para serangga sebelumnya. Tetapi Xiao melarang kepada teman-temannya untuk tidak menggaruk luka itu, karena jika mereka menggaruk luka itu, maka racun yang berada di tubuh mereka akan semakin cepat untuk menyebarnya. Xiao pun memberikan obat-obatan suci yang telah mereka dapatkan sebelumnya sebagai obat penawar dari racun tersebut. Lu Yi, Lan Yinchen dan juga Lu Dao pun sangat berterima kasih atas kebaikannya Xiao. Lalu mereka pun memakan beberapa buah-buahan suci itu. Setelah kondisi mereka kembali pulih, Xiao pun meminta kepada teman-temannya untuk menunggu di tempat ini sebentar, sedangkan dirinya akan masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi untuk mencari harta karun lainnya. Teman-temannya Xiao pun menerima perintahnya Xiao. Sedangkan di lain sisi kita pun diperlihatkan dengan Xi yang tampak sedang berjalan sendirian menelusuri hutan. Tetapi di saat Xi yang sedang berjalan, tiba-tiba saja Xi mendapatkan serangan dari para perampok. Untungnya para perampok tersebut dapat dikalahkan oleh Xi dengan sangat mudah. Bahkan mereka semua tidak ada yang selamat dari serangan mata pupil gandanya Xi. Sedangkan di lain sisi, kita juga diperlihatkan dengan Jin Hao yang sekarang sedang menelusuri hutan mencari tanaman obat langka juga. Dengan ia sekarang berhadapan melawan para binatang buas. Sedangkan di lain sisi lagi kita diperlihatkan dengan Ning Chuang yang tampak sekarang sedang berkultivasi. Dan tidak lama kemudian Ning Chuang mendapatkan laporan dari para bawahannya yang melaporkan bahwasannya mereka telah mendapatkan serangan dari orang-orang yang berada di wilayah hutan rahasia. Mendengar hal itu pun membuat Ning Chuang sadar bahwasannya kemungkinan orang itu adalah Xiao, keturunan pendosa yang sekarang memang sedang diincar oleh Ning Chuang. Setelah itu Ning Chuang pun berniat untuk menghajar Xiao tersebut dengan dirinya membagi tubuhnya menjadi dua, yaitu bayangannya pergi untuk mencari lokasinya Xiao, sedangkan Lan Yinchen asli tampak sedang melanjutkan kultivasinya kembali.
Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Perfect World episode 164 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya, yang dimana pada preview episode selanjutnya kita diperlihatkan dengan wujud barunya Shihao, ataupun lebih tepatnya versi Shihao yang lebih glow up. Karena untuk episode 165 ke depan, wujudnya Shihao nantinya akan berbeda sedikit di bagian bajunya yang lebih besar dan juga rambutnya yang lebih bergelombang. Hal ini akan menampilkan tampilan Shihao yang lebih ganteng. Dan lalu kita pun diperlihatkan dengan Shi Yi yang tampak sedang bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Sedangkan di lain sisi kita juga diperlihatkan dengan Shihao yang bertemu dengan adiknya kembali yaitu Jin Hao. Dan di sini mereka akan melakukan perjalanan bersama kembali. Dan lalu kita pun diperlihatkan dengan Shihao dan juga Jin Hao yang bertemu dengan Shi Yi. Dengan Shi Yi mengeluarkan kekuatan dari mata pupil gandanya yang sangat mendominasi. Pertemuan di antara mereka bertiga ini awalnya mereka bertiga akan bertarung, tetapi pertarungan mereka tidak jadi karena mereka yang akan bertemu dengan Ning Chuan. Jadinya di sini Shihao, Jin Hao dan juga Shi Yi akan bekerja sama untuk bertarung melawan Ning Chuan karena Ning Chuan sendiri telah menghina mereka bertiga yang berasal dari keturunan pendosa. Dan nantinya akan terjadilah pertarungan di antara ketiga saudara ini untuk melawan Ning Chuan. Dan juga pada preview terakhir kita diperlihatkan dengan Shihao yang mengeluarkan teknik dari burung kumpengnya. Dengan tampilannya sekarang jauh lebih keren karena grafiknya itu kayak rata kanan, membuat tampilan dari burung kumpeng kali ini jauh lebih HD cuy. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!